Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ketaatan kepadanya, dan itu di antara kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Disebabkan tidak semua pertemuan itu dipertemukan di atas ketaatan kepada Allah, namun kita dipertemukan oleh Allah. Di antara kebaikan Allah kepada kita, kita dipertemukan di atas ketaatan kepadanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari Allah Azza wa Jalla. Di antara nama dan sifatnya, Dia adalah Al-Muhsin, Allah yang maha baik. Dan tidak ada satu kebaikan yang jauh maupun yang dekat, yang telah lalu dan hingga hari ini bahkan yang akan datang, dari kebaikan-kebaikan, kecuali itu datangnya dari Allah yang Al-Muhsin, Allah yang maha baik. Dan kebaikan Allah ini itu tak terhingga jumlahnya, tak terukur besarnya, dan tidak ada mampu seorang manusia pun dari penduduk bumi dan seluruh malaikat-malaikat dari penduduk langit yang mampu menghitung kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dan kebaikan Allah Azza wa Jalla itu sangat banyak, akan tetapi kita akan mempelajari hal yang terpentingnya dan hal yang terbesarnya. Ketika kita mempelajari dalam Al-Quran dari nama Allah Al-Muhsin ini, ketika kita menelaah Al-Quran 30 juz, itu tidak disebutkan dari namanya bahwasanya dia adalah Al-Muhsin, akan tetapi disebutkan sifatnya bahwasanya Allah yang maha baik. Misalnya bisa kita melihat di dalam Al-Quran tentang Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian Allah memerintahkan juga fa'ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai, menyukai dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Dari segi apa saja, akan tetapi dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang namanya, bahwasanya innallaha al-muhsin al-karim, bahwasanya Allah maha baik lagi maha mulia dan mencintai orang-orang yang muhsinin. Itu dijelaskan dalam kitab, dalam Musannaf Abdul Razzaq, dan dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Intinya, pelajaran yang bisa kita petik di hari ini adalah bahwasanya Allah maha baik pada nama dan sifatnya. Akan tetapi kebaikan Allah perlu kita pahami, bahwasanya kebaikan yang Allah berikan, seluruh kebaikan di dunia, alam barzah dan akhiratnya, itu datangnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri karena kehebatan kita sehingga kita mendapatkan kebaikan, atau dari kebaikan sahabat kita sehingga kita mendapatkan kebaikan. Tidak, semuanya dari Allah semata. Itu hanya sebab-sebab, akan tetapi hakikatnya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kebaikan Allah Azza wa Jalla itu ada secara zahiriyah dan ada secara batiniyah. Adapun secara zahiriyah, seluruh kekurangan kita tercukupkan, seluruh kesempitan kita terluaskan, seluruh masalah-masalah teruraikan. Itu semuanya adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Tapi banyak manusia yang memahami ini, tapi tidak memahami kebaikan yang lebih besar. Misalnya kebaikan yang lebih besar, setiap kita diberikan mata agar kita mampu melihat, itu kebaikan. Tapi tidak semua mata mampu melihat yang mana yang hak, yang mana yang batil, mana kesyirikan, mana tauhid, mana agama yang benar, mana agama yang salah. Itu kebaikan di atas kebaikan. Kita diberikan oleh Allah pendengaran, itu kebaikan. Kita mampu mendengar. Berapa banyak orang yang tuli, tapi kita diberikan pendengaran kita tidak nyaman kecuali mendengarkan kalimat-kalimat yang baik,
bacaan-bacaan Al-Quran, tidak semua manusia nyaman telinganya mendengarkan kalimat-kalimat baik. Ketika Allah memberikan kepada kita, itu kebaikan di atas kebaikan. Begitu juga kaki kita, Allah mudahkan kita melangkahkan kaki di atas ketaatan, itu kebaikan di atas kebaikan. Allah mengislamkan kita, memberikan keimanan di dalam hati kita hingga wafat, hingga ajal menjemput, itu kebaikan yang tidak terhingga dan tidak terhitung jumlahnya. Dan itu kebaikan berarti kalau Allah memperbaiki kita di dunia, membuktikan Allah akan memberikan kebaikan kita di alam barzakh, dengan kenikmatan di alam kubur, cahaya pada saat kita kegelapan, keluasan pada saat kita kesempitan, dan yang paling utama, Allah memberikan kebaikan kepada kita di akhiratnya, yaitu dengan surganya. Sebagaimana yang Allah firmankan, bahwasanya Allah memberikan kepada hambanya lau ma yasha, terhadap apa yang mereka inginkan di surga. Apa yang kita inginkan di surga tidak ada yang tidak ada. Kita mau ini, mau itu, semuanya ada. Allah berikan sampai kita puas. Dan yang paling utama, kebaikan semoga Allah takdirkan adalah melihat wajah Allah ketika kita bertemu dengannya di padang mahsyar. Itu kebaikan di atas kebaikan dan yang terdahsyatnya, ketika kita mampu melihat sang pemilik kebaikan, pemberi kebaikan, dan kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menakdirkan kita semua untuk melihat sang pemilik kebaikan, sang pemberi kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini yang bisa kita berikan. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwasanya kebaikan itu bukan kewajiban kita untuk menghitungnya, akan tetapi kewajiban kita dalam menerima kebaikan, memanfaatkan kebaikan tersebut di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.